Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fairunisa. Sekarang kita akan belajar tentang penyajian dan pengolahan data. Tahukah kalian bagaimana penyajian dan pengolahan data itu? Penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Sedangkan pengolahan data yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian, kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Untuk saat ini, kita akan belajar menyajikan data dengan 3 macam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan menggunakan padi atau papan diagram. Selain itu, kita juga akan belajar cara mengolah dan menggunakan padi ini. Macam-macam pengolahan data yang akan dibahas yaitu menentukan mean atau nilai rata-rata, menentukan median atau nilai tengah, menentukan modus atau nilai yang sering muncul, dan menentukan selisih. Nah, untuk cara pembuatan padi atau papan diagram ini, mari kita simak cara pembuatan dan cara penggunaan media pembelajaran padi atau papan diagram tersebut. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan memberitahu apa saja sih yang ada di komponen padi itu. Nah, yang pertama itu ada penggaris. Penggaris ini sebagai sumbu Y. Di sebelah penggaris terdapat diagram batang. Nanti jika soalnya sudah diketahui, maka kita akan bisa menarik pita yang ada di bawah dan menempelkannya dengan paku sesuai dengan data yang kita peroleh. Contoh, kita bisa menariknya ke atas sesuai data yang kita peroleh. Kemudian di sebelahnya lagi terdapat diagram lingkaran. Di dalamnya berupa persen dan ada benang untuk dililiti pada nilai yang diketahui maupun nilai hasil yang telah disediakan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mencoba dengan menggunakan contoh soal. Soalnya yaitu hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Nah, yang pertama kita tempelkan data di atas penggaris tersebut. Nah, kita tempelkan di sini jumlah hasil panen. Kemudian diketahui pada tahun 2016 sebanyak 60 ton. Kita tarik pita ini ke atas ke angka 60. Kemudian diketahui pada tahun 2017 sebanyak 30 ton. Kita tarik ke angka 30. Kemudian tahun 2018 sebanyak 70, maka kita tarik pita ini ke atas ke angka 70. Tahun 2019 sebanyak 60.
Kemudian tahun 2020 sebanyak 80 ton. Nah, teman-teman, jadi ini adalah data yang sudah diubah ke diagram batang. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya kita akan merubahnya ke diagram garis dengan menggunakan benang. Yang pertama kita tempelkan paku di angka 0. Kemudian kita liliti dengan benang. Kemudian kita hubungkan dengan data selanjutnya. Berarti ke data yang 60, kemudian ke 30, lalu ke 70, ke 60, dan yang terakhir ke data 80. Nah, teman-teman, inilah data diagram garis yang sudah diubah dari diagram batang. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan merubah dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, untuk mengubah dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen, maka kita harus tahu dulu jumlah data seluruhnya. Yang pertama tadi, datanya ada 60, ditambah 30, ditambah 70, ditambah 60, dan ditambah 80, hasilnya yaitu 300. Nah, untuk mengubah ke persen, maka setiap data yang ini, yang 60, dibagi 300 dan dikali 100. Begitupun dengan data seterusnya. Nah, yang pertama, yang data 60 ton, jika diubah ke persen, yaitu 60 dibagi 300 dikali 100, hasilnya yaitu 20%. Kita tancapkan paku di angka 20% di diagram lingkaran ini. Kemudian kita liliti dengan benang. Nah, selanjutnya yaitu 30 ton. Berarti kita rubah ke dalam bentuk persen, yaitu 30 dibagi 300 dikali 100, hasilnya jadi 10%. Kita tancapkan lagi paku di angka 10%. Kemudian kita liliti dengan benang. Yang selanjutnya yaitu 70 ton. Jika dirubah ke dalam persen, yaitu 70 dibagi 300 dikali 100, hasilnya yaitu 23,3. Maka kita tancapkan paku di angka 23 atau di sebelah sini. Data yang keempat yaitu 60 ton. Jika diubah ke persen, maka 60 dibagi 300 dikali 100, hasilnya 20%. Berarti sama seperti hasil yang pertama, maka kita ikat di sini juga, yang ke-20. Lalu yang terakhir, 80 ton. Jika dijumlahkan ke persen, maka 80 dibagi 300 dikali 100, hasilnya yaitu 26,7%. Kita tempelkan paku di angka 26. Nah, jadi ini adalah data yang sudah diubah dari diagram batang menjadi diagram lingkaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Yang pertama, kita akan menentukan mean atau nilai rata-rata. Caranya yaitu hitunglah jumlah data keseluruhan, berarti 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 300. Kemudian, setelah diperoleh nilai data keseluruhan, bagi dengan banyaknya data. 300 dibagi datanya ada berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60. Sehingga mean atau nilai rata-rata dari data tersebut adalah 60. Yang kedua yaitu menentukan median atau nilai tengah.
Caranya yaitu urutkan angka dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nilai yang terkecil yaitu 30, kemudian 60, 60, 70, dan 80. Lalu, ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Nah, teman-teman, apabila jumlah datanya genap, ambil dua nilai yang ada di tengah-tengah, kemudian dibagi dengan 2. Berhubung data yang kita buat itu jumlahnya ganjil, jadi kita langsung saja mengambil nilai tengahnya. Mana nilai yang berada di tengah-tengah? 60. Jadi median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 60. Selanjutnya yaitu menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Urutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti tadi ya teman-teman, berarti kita mengurutkan dari angka 30 terlebih dahulu, kemudian 60, 60, 70, dan 80. Lalu, lihatlah angka mana yang paling banyak atau angka mana yang sering muncul. Nah, dari kelima data tersebut, angka mana yang paling banyak? Yaitu angka 60. Jadi, modus atau nilai yang sering muncul dari data tersebut adalah 60. Yang terakhir, kita menentukan selisih. Caranya yaitu tentukan nilai tertinggi dan terendahnya terlebih dahulu. Seperti tadi ya teman-teman. Jadi, nilai terkecilnya yaitu 30 dan yang terbesarnya yaitu 80. Setelah itu, untuk mendapatkan hasilnya, maka nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertingginya yaitu 80, berarti dikurangi nilai terendah yaitu 30. 80 dikurangi 30 sama dengan 50. Sehingga selisih dari data tersebut adalah 30. Oke teman-teman, itulah cara penggunaan PADI atau papan diagram beserta contoh dan juga pembahasannya. Semoga dapat dipahami ya, juga bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep menyajikan dan mengolah data. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.